Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala an-nahara nusyura wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibbati hafizakumullah, abnai, para santri-santri dan anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semua dimanapun antum berada. Taib, sambil menunggu kawan-kawan atau para ikhwah yang lain bergabung, ya. Ada beberapa santri yang belum sama sekali setoran bait, ya. Abid Ulia, silakan. Ada orang. Naam Ustaz. Hah? Naam Ustaz. Tafadhal. Silakan. Berapa bait, Pian? Sampai 8. Masya Allah. Silakan. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadan nazmuril muridi bin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihidil kamali arju bi an yafa'atul laba wal ajra wal qabula wat tawaba linnuni taskun wali tanwini arba'u ahkamin fakhu tabayyini wal awwalul izharu qabla ahrufi. Hafalannya terus linnuni taskun wa linnuni fal awwalul izharu fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sitirut tiba'ali fi hamzun faha'un thumma gha hamzun faha'un thumma gha summa ainun ha'u hamzun fa'u thumma ghainun ha'u wa malatani thumma ghainun kha'u. Barakallahu fiik. Hafalannya ditingkatkan lagi ya, lebih semangat lagi. Ibnu Ramadhani, Muhammad Padri Marzuko. Ya, Padri silakan. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihidil kamali arju bihi ayan fa'atul laba wal ajra wal qabula was thawaba linnuni intasku walitanwini arba'u ahkamin fa khutsabaini. Sudah 6 bait saja. 6 bait aja Ustaz. Ya, bagus. Ustaz. Kita mulai. Ada yang nanti kalau ada waktu nanti yang mungkin di tengah-tengah bergabung, nanti Ustaz panggil lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
silakan dibuka pada halaman yang ke-6 ya. Akbar, silakan dibuka pada halaman yang ke-6 ya. Ada tulisan di atasnya matan 9 sampai 12. Silakan dibuka pada halaman ke-6 ya, pada halaman yang ke-6 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hukum yang kedua dari hukum nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya ada hukum yang pertama, yaitu al-izhar. Kita sebut dengan izhar, yaitu apabila nun sukun bertemu dengan atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar atau huruf-huruf yang keluar dari al-halaq atau tenggorokan, yaitu yang disebutkan di dalam bait hamzun, yaitu hamzah, fahaun, yaitu huruf ha, summa ainun, huruf ain, summa ha ya, summa ainun ha, kemudian huruf ain dan huruf ha, muhmalatani, summa ghainun kha'u, dan huruf ghain, dan juga yang terakhir adalah huruf kha. Kemudian hukum yang kedua, yakni apabila nun sukun bertemu dengan tanwin, yang mana apabila dia bertemu dengan huruf yarmalun ya, huruf yarmalun, maka disebut dengan hukumnya adalah idgham. Atau hukum yang kedua kita kenal dengan idgham, yang mana hurufnya adalah yarmalun, ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Kemudian idgham secara bahasa artinya memasukkan, dan secara istilah adalah memasukkan huruf yang sukun, yaitu nun sukunnya atau juga tanwin, pada huruf yang berharokat, dan keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid seperti yang kedua. Kemudian idgham sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu idgham yang disertai dengan gunnah atau disertai dengan dengung, yang mana huruf-hurufnya terkumpul dalam kalimat yanmu, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan waw, maka dimasukkan disertai juga dengan gunnah ya, dimasukkan disertai juga dengan gunnah ya, atau disertai dengan dengung ya. Maka ini disebut dengan idgham bi gunnah ya, sebagaimana disebutkan pada bait yang ke-10, lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima ya, sampai sini ya kita kemarin. Kemudian para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas hukum atau bagian idgham yang kedua, atau kita kenal dengan idgham bi ghairi gunnah ya, nanti Ustaz tuliskan di papan tulis. Kemudian beliau menyebutkan pada bait yang ke-11, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala memulai dengan bait yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala ya. Kata beliau, kecuali jika keduanya pada satu kata, maka janganlah Anda
idghamkan seperti kalimat atau seperti kata ad-dunya, kemudian juga seperti kata sinwanin, ya. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala, kecuali jika keduanya pada satu kata, maka janganlah Anda idghamkan seperti kata ad-dunya dan sinwan. Taib. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pengecualian di dalam bab idgham bi gunnah. Ya, ada 4 kata, ya, seperti yang kalian lihat pada halaman ke-7. Pada halaman ke-7 ada catatan di situ. Ya. Kata ad-dunya, kemudian sinwan, kemudian qinwan, kemudian bunyan. Baik, kalau kita kembalikan kepada teori kita, apabila nun sukun, ya, nun mati bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw, ya, maka kewajiban bagi kita memasukkan kepada huruf setelahnya, yaitu huruf ya, atau huruf nun, atau huruf mim, atau huruf waw, disertai dengan gunnah atau disertai dengan dengungan, ya, suara dengung. Itu hanya berlaku apabila tersusun dalam 2 kata. Ya, dalam 2 kata, contohnya man yakul, ya. Maka di sini terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah man, kemudian kata kedua yakulu, ya. Maka ini sempurna di dalam kita memberikan hukumnya, yaitu hukum idgham, ya. Maka di sini sempurna syarat yang mengharuskan kita membaca dengan idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah. Karena apa? Karena terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama adalah man, kata kedua adalah yaqul. Taib. Contoh juga yang tanwin, ya, sama. Ada 2 kata. Kata yang pertama misalkan wujuhun yauma idzin. Ya, di sini ada kata wujuhui yauma idzin musfirah misalnya. Maka kata yang pertama wujuh, kata kedua yauma idzin. Ya. Ya. Palingkan tanwin karena di sini kita tidak berbicara tanwin, ya. Ya. Taib. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang jika ada nun sukun bertemu dengan ya atau nun sukun bertemu dengan waw, hanya saja dia terdapat dalam 1 kata. Contohnya adalah seperti yang disebutkan di dalam bait kata dunia. Kata dunia sangat sering diulang di dalam Al-Quran, ya, kurang lebih 100-an, ya.
114 atau 100 lebih ya. Nanti saya sebut. Carikan lagi, cek ya. Kata dunya, maka tidak bisa kita membacanya dengan idgham, yaitu membacanya dengan duya. Ya, tidak bisa dibaca dengan duya. Akan tetapi kita membacanya dengan dunya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nazi'at, wa atharal hayatad dunya. Bukan dibaca dengan idgham duya. Mengapa? Karena tidak sempurna syarat yang mengharuskan idgham terdiri dari dua kata. Di sini satu kata. Ya, dunya artinya dunia. Kemudian juga kata sinwanun tidak bisa kita baca dengan idgham siwan. Maka kita baca dengan sinwanun. Kemudian kata qinwanun juga tidak bisa kita baca dengan idgham kiwan. Akan tetapi kinwan. Ya, kinwan. Kemudian kata bunyan juga tidak bisa dibaca dengan buyan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff, ka'annahum bunyanum marsus. Ya, bukan dibaca dengan buyanum marsus. Ya. Taib. Hanya pengecualian saja atau tidak ada yang kelima di dalam Al-Quran, hanya 4 kata ini saja yang dia tidak dibaca dengan idgham dikarenakan dia tidak memenuhi syarat, yaitu terdiri dari 2 kata. Ya. Maka di situ disebutkan hukumnya adalah izhar atau dalam kurung izhar mutlak. Jadi misalkan apabila ada pertanyaan, sebutkan hukum dari 4 kata ini. Misalkan ada di situ dunia, sinwan, kinwan, dan bunyan. Maka para santri bisa menjawabnya dengan hukumnya adalah izhar. Kemudian buktinya apa? Buktinya adalah perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada bait yang ke-11. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim. Ya. Di situ Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan apabila terdapat satu kata maka kita dilarang untuk menidghamkannya. Ya. Jadi misalkan ada pertanyaan, sebutkan hukum pada kata ini ad-dunya, maka kalian menjawabnya kata ini dihukumi sebagai izhar. Atau mungkin pertanyaannya dibalik, apakah kata ad-dunya dibaca dengan idgham, maka kalian jawab jawabannya adalah salah, yang benar adalah jawabannya izhar. Buktinya apa? Buktinya adalah perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Ya, hanya 4 kata saja, jadi nggak perlu dicari lagi kata yang kelima. Ya, misalkan Ustadz suruh sebutkan 4 kata di dalam Al-Quran yang dihukumi sebagai izhar mutlak, maka kalian sebutkan itu. Ya, jangan nyari-nyari lagi kata yang kelima atau yang keenam. Paham? Ya. Atau juga ketika kalian membaca Al-Quran mendapati kata ad-dunya, jangan coba-coba dibaca dengan idgham. Wa atharul hayatad dunya, nggak bisa. Harus dibaca dengan izhar mutlak. Wa atharul hayatad dunya. Ya. Begitu juga kata kinwan, sinwan, dan bunyan. Ingat, hanya ada 4 kata, tidak perlu dicari kata yang kelima ataupun dikurangi menjadi 2 kata atau 3 kata, hanya 4 kata saja. Taib. Ya. Baik, kemudian kita melanjutkan pada bait yang ke-12 atau idgham bi ghairi gunnah. Ya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasannya
4 huruf yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw apabila bertemu dengan nun atau ya, apabila bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka dihukumi sebagai idgham bi gunnah, dimasukkan kepada huruf setelahnya 4 huruf tersebut, kemudian disertai dengan gunnah atau suara dengung yang berpusat di hidung. Taib. Kemudian bagaimana apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf yaitu huruf lam dan huruf ro? Maka hukumnya dimasukkan dan dihilangkan gunnahnya atau dimasukkan tanpa gunnah. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan pada bait yang ke-12, watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra summa karrirannah. Dan bagian yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah, idgham tanpa gunnah, yakni pada huruf lam dan huruf ra yang Anda sifati dengan sifat takrir. Taib. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh apabila nun sukun bertemu dengan lam, ya, atau kita sebut dengan idgham bi ghairi gunnah. Baik. Ya. Contohnya adalah nun bertemu dengan huruf lam. Ya. Ya. Min ladunhu. Ya. Contohnya nun sukun bertemu dengan lam adalah, ya, kata yang ada di buku min ladunhu, ya, min ladunhu. Kemudian contoh nun sukun bertemu dengan ro, ya, adalah di sini ada nun sukun min, kemudian di sini ada huruf ro. Ya. Min rabbihim. Baik. Maka di sini kita membacanya, ya, memasukkan kepada huruf lam dengan sempurna tanpa memberikan sifat gunnah. Jadi tidak boleh membaca dengan misalkan milladunhu, tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh membaca dengan mirrabbihim, tidak boleh. Akan tetapi bacaan yang benar adalah kita memasukkan kepada huruf setelahnya tanpa disertai dengan gunnah atau tanpa disertai dengan suara dengung yang berpusat di rongga hidung. Taib, maka membacanya milladunhu atau kata setelahnya mirrabbihim, ya, mirrabbihim. Dan juga patut diperhatikan ketika di huruf ro, maka tidak perlu ada pengulangan mirrabbihim, langsung, ya, diidghamkan dengan sempurna mirrabbihim, ya. Begitu juga contoh yang lain, misalkan hudan lil muttaqin, maka kita baca dengan hudal lil muttaqin. Di situ ada tanwin yang terdapat pada huruf dal, maka kita baca dengan masukkan kepada huruf lam yaitu hudal lil muttaqin. Begitu juga contoh yang bertemu dengan ro, syarrul lakum, ya, syarrul lakum, afwan, itu ketemu dengan huruf lam. Contoh bertemu dengan huruf ro,
la raufur rahim. La raufur rahim. Ya, la raufur rahim. Ya. Bagi santri yang biasa menggunakan Al-Qur'an mushaf Madinah, maka biasanya di dalam mushaf Madinah tidak ada tanda sukunnya. Ya. Biasanya tanda sukunnya dihilangkan. Ya, tanda sukunnya dihilangkan yang ada di pada nun. Kemudian biasanya huruf setelahnya langsung diberikan tanda tasdid seperti ini. Ya, diberikan tanda tasdid. Biasanya bagi santri-santri yang biasa membaca Al-Qur'an menggunakan mushaf Madinah, biasa ada ya, langsung tanda sukun yang ada pada idgham, nun sukunnya dihilangkan tanda sukunnya. Kemudian ya, apabila ada idgham, biasanya tanda sukun yang terdapat pada nun dihilangkan seperti ini. Kemudian huruf yang ingin diidghamkan biasanya langsung diberikan tanda tasdid di atas huruf tersebut. Ya. Bagi santri yang biasa membaca menggunakan mushaf Madinah. Ya. Ya. Bagi santri yang biasa membaca Al-Quran menggunakan mushaf Madinah biasanya seperti itu. Ya. Apa? Ya, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya, silakan dibuka bagi yang di sampingnya ada Al-Qur'an, surah Al-Baqarah pada ayat yang kelima. Di situ ada kata mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya, tapi ini khusus Quran yang ya mushaf Madinah ya. Bukan Quran cetakan Indonesia ya. Ya, hudam mir rabbihim, maka setelah huruf nun atau huruf nun tidak diberikan tanda sukun, langsung dihapus tanda sukunnya, kemudian diberikan tanda tasdid yang ada pada huruf ro-nya. Ya. Pada ngelihat Dio buka Al-Qur'annya. Ya, cetakan apa? Indonesia. Ya. Baik. Nah, yang itu coba itu cetakan apa itu yang Muhammad Syamsi? Coba dilihat, ada tanda nunnya, ada tanda harokat enggak? Ada tanda sukunnya enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Ya. Baik para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Ustaz ulangi contoh pada idgham bi ghairi gunnah min ladunhu mir rabbihim, kemudian hudal lil muttaqin, kemudian samaratir rizqa, kemudian syarrul lakum, kemudian la raufur rahim. Ya, la raufur rahim. Ya. Baik, sampai di sini kita telah menyelesaikan bab al-idgham, baik idgham bi gunnah, kemudian juga idgham bila gunnah, bi ghairi gunnah. Kemudian juga kita telah membahas ada 4 kata di dalam Al-Qur'an dia tidak dihukumi sebagai idgham dikarenakan kurang syaratnya, yaitu tidak terdiri dari 2 kata. Hanya saja dia dalam 1 kata, maka dia tidak dihukumi sebagai idgham, yaitu 4 kata di dalam Al-Qur'an: ad-dunya, sinwan dan inwan dan bunyan. Ya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.